Singkirkan dia. Asep, cepat pulang ke rumah. Ibumu sekarat. Adrian Wiratama berdiri memandangi Jakarta dari jendela kaca di lantai 72. Di bawah sana, kota itu tampak seperti mainan yang rumit. Triliunan rupiah bergerak mengikuti alur lampu-lampu yang tak pernah padam. Adrian adalah pemilik alur itu. Sebagai CEO Wiracorp, dia adalah raja di kerajaannya sendiri. Pagi ini, dia baru saja menyelesaikan akuisisi senilai 2 triliun rupiah atas pesaingnya. Dia tidak merasa menang, dia hanya merasa ini adalah langkah logis berikutnya. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa dia miliki. Kantornya steril. Perpaduan sempurna antara kaca, baja krom, dan kayu mahoni gelap. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada pernak-pernik pribadi. Satu-satunya hiasan adalah patung banteng perunggu yang melambangkan pasar yang terus naik. Baginya, masa lalu adalah jangkar yang hanya akan memperlambat kapal pesiarnya. Dia telah menciptakan dirinya sendiri dari nol, seorang yatim piatu miskin dari desa antah berantah yang kini menaklukkan ibu kota. Itulah narasi yang selalu dia sampaikan kepada media, narasi yang telah dia ulang begitu sering hingga dia sendiri mulai meyakininya sebagai satu-satunya kebenaran. Rina, asisten eksekutifnya yang efisien, masuk tanpa suara. Pak Adrian, mobil sudah siap di lobi bawah. Pertemuan makan malam dengan Dewan Direksi di restoran Le Ciel pukul 8. Rina adalah cerminan Adrian, profesional, dingin, dan sangat kompeten. Dia tidak pernah bertanya tentang kehidupan pribadi Adrian, dan Adrian menghargai itu. Dia hanya mengangguk, merapikan dasinya yang harganya setara dengan upah minimum tahunan seseorang. Dia mengambil blazer kasmirnya. Pikirannya sudah beralih ke pertemuan berikutnya, strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Dia tidak pernah berhenti. Berhenti berarti kalah. Berhenti berarti kembali menjadi Asep, nama yang telah dia kubur dalam-dalam bersama lumpur dan kemiskinan di desa kelahirannya. Nama yang tidak seorang pun di Jakarta ketahui. Adrian Wiratama adalah ciptaannya, sementara Asep adalah hantu yang memalukan. Perjalanannya menuju lift adalah parade kepatuhan. Karyawan membungkuk hormat, memberi jalan, menahan napas sampai dia lewat. Dia adalah definisi kesuksesan. Dia memiliki kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh. Dia telah membangun tembok yang begitu tinggi di sekelilingnya sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia yakin akan hal itu. Dia tidak tahu bahwa dalam 10 menit ke depan, sebuah retakan kecil akan muncul di fondasi bentengnya. Di lobi yang megah, aroma lobi fragrance yang mahal menyambutnya. Marmer Italia berkilauan di bawah lampu kristal. Dia berjalan tegap, matanya lurus ke depan, menuju pintu putar yang akan membawanya ke sedan mewah hitamnya yang sudah menunggu. Hujan mulai turun di luar, rintik-rintik pertama membasahi kaca, menciptakan pemandangan buram yang romantis bagi sebagian orang, tetapi bagi Adrian, itu hanyalah gangguan lalu lintas yang potensial. Dia tidak pernah membiarkan hal-hal kecil mengganggunya. Fokusnya adalah gambaran besar. Dia adalah arsitek takdirnya sendiri. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap keputusan bersifat final. Dia tidak punya waktu untuk sentimentalitas, tidak ada ruang untuk keraguan. Dia adalah Adrian Wiratama, dan dunianya sempurna terkendali. Saat pintu putar mendorongnya keluar ke udara malam yang lembab, seorang petugas keamanan membukakan payung untuknya. Dia melangkah maju, siap untuk malam penaklukan berikutnya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Di antara kilatan lampu mobil dan pantulan air hujan di trotoar, sesosok bayangan meringkuk di dekat pilar besar.
sosok yang seharusnya tidak berada di sana. Sosok itu adalah seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kurus. Rambutnya yang putih dan tipis lepek oleh hujan. Dia duduk bersandar pada pilar marmer, gemetar karena kedinginan, matanya menatap kosong ke aspal yang basah. Bagi Adrian, orang-orang seperti ini adalah bagian dari pemandangan kota yang dia pilih untuk diabaikan. Mereka adalah pengingat akan kegagalan, sesuatu yang dia benci. Biasanya, Adrian akan berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Petugas keamanan sudah melangkah maju untuk mengusir pria tua itu, tidak ingin pemandangan itu mengotori pandangan sang CEO. Namun, malam ini berbeda. Saat Adrian melintas, pria tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu hanya sedetik. Mata Adrian dingin dan tak acuh, mata pria tua itu keruh, tetapi ada sesuatu di dalamnya, seberkas pengakuan yang membara. Sebelum petugas keamanan bisa bertindak, pria tua itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia tidak mengulurkan tangan untuk meminta uang. Dia maju dan mencengkeram lengan blazer kasmir Adrian. Cengkeramannya lemah, tetapi tindakan itu sendiri begitu lancang sehingga membuat Adrian, Rina, dan petugas keamanan membeku kaget. Lepaskan, bentak petugas keamanan itu, mencoba menarik tangan kotor itu. Adrian menatap kain jasnya yang mahal kini ternoda oleh lumpur dari tangan si pengemis. Dia merasakan gelombang kemarahan dan rasa jijik. Singkirkan dia, perintah Adrian dengan suara dingin, menahan keinginan untuk mendorong pria itu. Dia benci disentuh, terutama oleh seseorang dari level ini. Namun, pria tua itu tidak melepaskan. Dia justru mempererat cengkeramannya, menarik dirinya sedikit lebih dekat. Wajahnya kini hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Adrian. Dia tidak tampak takut. Dia tampak putus asa. "Tuan." Suaranya serak dan pecah, nyaris tak terdengar di tengah deru hujan dan lalu lintas. "Saya tidak punya uang receh," desis Adrian, mencoba melepaskan cengkraman itu tanpa membuat keributan. Dia bisa merasakan mata orang-orang di lobi menatap mereka. Ini memalukan. Reputasinya dibangun di atas citra yang tak tersentuh. Bukan uang. Pria tua itu terbatuk, tubuhnya berguncang. Dia menatap tajam ke mata Adrian, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Petugas keamanan akhirnya berhasil menarik tangan pria itu, tetapi pria itu menggunakan sisa tenaganya untuk meneriakkan sesuatu yang menembus kesombongan Adrian. "Asep." Nama itu meluncur dari bibir si pengemis seperti peluru. Adrian membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Tidak ada seorang pun di Jakarta yang memanggilnya Asep. Nama itu adalah rahasia terkutuknya. Bagaimana mungkin pengemis acak ini mengetahuinya? Waktu seolah berhenti. Suara hujan, klakson mobil, dan teguran petugas keamanan meredup menjadi dengungan latar belakang. Yang bisa didengar Adrian hanyalah nama itu. Asep. Nama masa kecilnya. Nama yang mewakili kemiskinan, keputusasaan, dan rasa malu yang telah dia lawan seumur hidupnya. Dia menatap pengemis itu, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi jijik, tapi syok dan ketakutan yang samar. Pria tua itu melihat keterkejutan di mata Adrian dan tahu dia telah mengenai sasaran. "Asep, ini Paman, Nak. Paman Udin." Nama, Udin, tidak berarti apa-apa bagi Adrian. Dia tidak ingat ada Paman Udin. Mungkin tetangga? Teman ayahnya? Ingatannya tentang desa itu sengaja dia kaburkan. Petugas keamanan,
yang kini didampingi Rina, mencoba menarik pria tua itu menjauh. "Maaf, Pak Adrian. Kami akan segera urus ini." Tapi Adrian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Dia harus tahu." "Dari mana kamu tahu nama itu?" tuntut Adrian, suaranya rendah dan berbahaya. Mang Udin, pria tua itu, mengabaikan pertanyaan itu. Wajahnya berkerut putus asa. "Tidak ada waktu, Seth. Kamu harus pulang. Cepat pulang ke rumah," katanya, suaranya mendesak. "Rumahmu yang dulu, di Cisarua." Desa Cisarua. Nama itu menghantam Adrian seperti pukulan di ulu hati. Dia belum pernah mendengar nama itu diucapkan selama 20 tahun. "Rumah apa? Tidak ada apa-apa di sana. Orang tuaku sudah lama meninggal," kata Adrian, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada pengemis itu. Itulah cerita yang dia pegang. Ayahnya pergi, dan ibunya meninggal karena patah hati dan sakit beberapa tahun kemudian. Setidaknya, itulah yang dikatakan tetangganya melalui surat terakhir yang dia terima belasan tahun lalu. "Dia berbohong padamu?" seru Mang Udin, air mata kini bercampur dengan air hujan di pipinya. "Ibumu. Ibumu masih hidup, Seth. Tapi dia sekarat. Dia tidak punya banyak waktu. Dia memanggil namamu." Dunia Adrian berputar. Ibunya hidup? Tidak mungkin. Ini pasti tipuan. Pengemis ini pasti seorang penipu yang entah bagaimana berhasil menggali masa lalunya, mungkin untuk memerasnya. "Ya, itu pasti." "Kamu bohong," desis Adrian. "Kamu ingin uang, kan? Berapa? Sebutkan angkamu dan pergi." "Demi Allah, Nak, aku tidak bohong." Mang Udin mencengkeram kedua tangannya sendiri, memohon. "Aku baru dari sana. Dia menyuruhku mencarimu. Dia bilang dia tahu kamu ada di kota ini. Cepat pulang ke rumah. Pergilah sekarang, Asep, sebelum terlambat." Adrian menatap mata pria tua itu. Ada kejujuran yang menakutkan di sana. Tidak ada kelicikan seorang pemeras. Hanya ada kesedihan dan urgensi yang murni. "Rina, beri dia uang," kata Adrian, berbalik. "Dia tidak bisa memproses ini. Dia harus pergi." Adrian masuk ke dalam mobil, membanting pintu dengan keras hingga sopirnya, Bambang, sedikit terkejut. "Jalan," perintahnya. Mobil mewah itu meluncur mulus ke jalanan yang basah. Rina, yang tertinggal di trotoar, dengan cepat memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Mang Udin sebelum bergegas menyusul dengan mobil terpisah. Adrian melihat dari kaca spion saat sosok Mang Udin mengecil, masih berdiri di tengah hujan, menatap kepergiannya. "Batalkan makan malam," kata Adrian ke interkom mobil, suaranya datar. "Katakan pada dewan direksi ada urusan keluarga mendadak." Bambang, sopir pribadinya selama 5 tahun, melirik kaget lewat kaca spion. Urusan keluarga adalah frasa yang belum pernah diucapkan Adrian Wiratama. Adrian tidak punya keluarga. Sepanjang perjalanan ke penthouse-nya, Adrian terdiam. Penyangkalan adalah perisai pertamanya. Ini adalah penipuan. Skema yang rumit. Seseorang dari masa lalunya pasti iri dengan kesuksesannya dan mengirim pengemis itu. Ibunya telah meninggal. Dia yakin akan hal itu. Dia ingat surat dari Bey Imah, tetangganya, yang mengabarkan bahwa ibunya menyusul ayahnya yang pergi. Dia bahkan mengirim uang untuk pemakaman, satu-satunya pengakuan atas masa lalunya yang pernah dia berikan.
Namun, nama Asep terus terngiang. Dan Cisarua. Dan mata Mang Udin. Kenapa dia tampak begitu tulus? Jika ibunya masih hidup, itu berarti dia telah mengabaikannya. Dia telah membangun kerajaannya di atas kebohongan bahwa dia seorang yatim piatu, sementara ibunya mungkin hidup dalam kemiskinan di desa yang dia benci. Dia sampai di penthouse-nya. Tempat itu dingin dan kosong, seperti biasa. Dia menuangkan segelas whisky mahal, berharap alkohol itu bisa menenangkan gemuruh di dalam kepalanya. Dia berdiri di depan jendela kacanya lagi, tetapi kali ini dia tidak melihat kota. Dia melihat gubuk kayu reot. Dia melihat wajah ibunya, bukan wajah tua dan sakit seperti yang dideskripsikan Mang Udin, tetapi wajah muda yang tersenyum, berbau harum kunyit dan asap kayu bakar. Ibunya, Amina. Wanita lembut yang selalu membelanya dari ayahnya yang keras. Wanita yang akan menyisihkan singkong goreng terakhir untuknya. Wanita yang dia tinggalkan pada usia 17 tahun dengan janji akan kembali sebagai orang sukses. Dia tidak pernah kembali. Dia mengirim uang sesekali di tahun-tahun pertama, lalu berhenti. Lebih mudah meyakini dia telah tiada. Dia membanting gelasnya ke meja marmer, membuat whisky tumpah. Dia sudah meninggal, teriaknya pada ruangan yang kosong. Tetapi suaranya terdengar hampa, tidak meyakinkan. Keraguan itu, sekali ditanam, mulai tumbuh dengan cepat, akarnya mencengkeram hatinya yang beku. Dia mengambil ponselnya. Dia perlu membuktikan bahwa pengemis itu salah. Dia perlu mengkonfirmasi kebohongannya sehingga dia bisa kembali ke dunianya yang tertata rapi. Dia mencari nomor Rina. Rina, cari tahu semua tentang desa Cisarua. Kabupaten, Dia berhenti. Dia bahkan hampir lupa lokasinya. Kabupaten Sukabumi. Dan cari tahu status kepemilikan sebidang tanah atas nama Amina binti Karta. Adrian tidak bisa tidur. Dia mondar-mandir di penthouse-nya yang luas. Setiap sudut yang biasanya memberinya rasa kuasa, malam ini terasa seperti penjara yang steril. Dia telah membangun hidupnya di atas fondasi yang kokoh, fakta, angka, dan logika. Apa yang dikatakan pengemis itu menentang semua itu. Itu adalah sentimen, masa lalu, kelemahan. Pukul 2 pagi, ponselnya berbunyi. Rina. Dia selalu efisien, bahkan di jam yang tidak manusiawi. Saya menemukannya, Pak. Suara Rina terdengar lelah namun profesional di seberang sana. Desa Cisarua, Kecamatan Girijaya. Terpencil. Data pertanahan menunjukkan sebidang tanah dan rumah panggung kecil masih terdaftar atas nama Ibu Amina. Tidak ada catatan kematian atas nama beliau. Napas Adrian tercekat. Tidak ada catatan kematian. Itu bisa saja berarti birokrasi desa yang buruk. Bagaimana dengan pajaknya? Tanyanya, otaknya yang logis mencoba mencari celah. Itu yang aneh, Pak, lanjut Rina. Pajak bumi dan bangunan, PBB, untuk properti itu lunas. Dibayar setiap tahun. Pembayaran terakhir tercatat 3 minggu lalu. Ini tidak masuk akal. Jika ibunya miskin dan sekarat, siapa yang membayar pajak? Cari tahu siapa yang membayarnya, perintah Adrian. Ada jeda sejenak. Saya sudah cek, Pak. Pembayaran dilakukan secara tunai di kantor pos kecamatan. Tidak ada nama. Tapi, Rina ragu-ragu. Dia menutup telepon. Pikirannya berpacu.
Skenario mulai terbentuk di kepalanya. Ibunya masih hidup. Seseorang, mungkin kerabat jauh, telah merawatnya dan menggunakan nama Adrian untuk mendapatkan pengaruh lokal sambil membayar pajak agar rumah itu tidak disita. Mereka sengaja membuatnya tidak tahu. Tapi kemudian, gambaran Mang Udin kembali. Dia sekarat, dia memanggil namamu. Jika ini adalah skema penipuan, mengapa mengirim pengemis untuk memberitahunya sekarang? Mengapa tidak langsung meminta uang? Urgensi di mata pria tua itu terasa nyata. Dia kembali ke jendelanya. Kota di bawah sana masih bersinar, tidak peduli pada kekacauan batinnya. Dia punya dua pilihan. Mengabaikan ini sebagai penipuan rumit dan melanjutkan hidupnya, atau pulang. Pulang ke tempat yang telah dia sumpah untuk tidak pernah diinjaknya lagi. Pulang dan menghadapi hantu yang dia kira telah mati. Dia memikirkan citra publiknya. Jika media mengetahui CEO Wiracorp, sang yatim piatu inspiratif, ternyata memiliki ibu yang hidup dalam kemiskinan, reputasinya akan hancur. Dia harus mengendalikan narasi ini. Dia harus pergi ke sana. Bukan karena dia peduli, begitu dia meyakinkan dirinya sendiri, tetapi untuk memadamkan api ini sebelum membesar. Dia akan pergi, membuktikan pengemis itu salah, atau jika benar, membereskan masalah itu dengan uang. Bambang, kata Adrian ke interkom apartemennya. Sopirnya, yang tidur di kamar khusus di area servis, menjawab seketika. Ya, Pak. Siapkan mobil dalam 5 menit. Kita ke Sukabumi. Cisarua. Ada keheningan singkat. Baik, Pak, jawab Bambang, menyembunyikan keterkejutannya. Adrian tidak berkemas. Dia hanya mengambil kunci dan dompetnya. Dia masih mengenakan setelan mahalnya, meskipun dasinya sudah dilonggarkan. Dia tidak peduli dengan penampilannya. Dia hanya perlu ini selesai. Di dalam lift yang meluncur turun, dia merasakan sesuatu yang asing, kegelisahan. Bukan kegelisahan sebelum rapat dewan, tetapi kegelisahan yang menusuk di perutnya. Dia merasa seperti sedang berjalan menuju eksekusi. Dia sedang menuju ke satu-satunya tempat di dunia yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan citra yang telah dia bangun dengan susah payah. Di lobi yang sepi, dia melihat pantulan dirinya di marmer. Seorang pria sukses dalam setelan mahal. Tetapi di balik pantulan itu, dia melihat bayangan anak laki-laki kurus bernama Asep, berlari tanpa alas kaki di jalan berlumpur. Dia membenci anak itu. Perjalanan menembus malam dimulai. Hujan telah reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan lampu neon kota. Adrian duduk di kursi belakang, diam seperti batu. Bambang mengemudi dengan kecepatan stabil, sesekali melirik atasannya melalui kaca spion. Bosnya tampak pucat, rahangnya mengeras. Ini bukan perjalanan bisnis. Saat mobil meninggalkan Gemerlap Jakarta dan memasuki kegelapan jalan tol, Adrian memejamkan mata. Dia mencoba untuk tidak berpikir, tetapi ingatannya memberontak. Dia ingat terakhir kali dia melihat ibunya. Dia berusia 17 tahun. Dia baru saja bertengkar hebat dengan ayahnya. Ayahnya, Bahtiar, adalah seorang pengrajin kayu yang baik hati tetapi frustrasi oleh kemiskinan. Dia mulai minum, dan kebaikannya berubah menjadi kemarahan. Adrian, yang muda dan ambisius, membenci kelemahan ayahnya. Malam itu, ayahnya menamparnya karena menolak membantu di ladang. "Kamu pikir kamu lebih baik dari kami?" teriak ayahnya. "Kamu hanya akan jadi orang gagal seperti aku." "Aku tidak akan pernah sepertimu," balas Adrian,
saat itu Asep. Dia berkemas malam itu juga. Ibunya menangis, memegangi kakinya. "Jangan pergi, Sep. Jangan tinggalkan ibu." Dia melepaskan pelukan ibunya dengan paksa. "Aku akan kembali, Bu. Tapi aku akan kembali sebagai pemenang, bukan pecundang seperti Bapak." Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ayahnya pergi dari rumah seminggu kemudian. Dia tidak pernah melihat keduanya lagi. Jalan tol yang mulus segera berakhir, berganti menjadi jalan provinsi yang berkelok-kelok dan berlubang. Sedan mewah itu, yang dirancang untuk aspal Jakarta, sedikit kesulitan. Adrian membuka matanya. Di luar gelap total, hanya diterangi oleh lampu depan mobil yang menyorot pepohonan rimbun di kiri dan kanan. Udara pedesaan yang lembab masuk melalui pendingin udara, membawa aroma yang familiar, bau tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Dia membenci bau itu. Itu adalah bau kemiskinan. Bau kegagalan. Di Jakarta, udaranya berbau knalpot, parfum mahal, dan uang. Dia lebih menyukai itu. Bambang harus memperlambat laju kendaraan. Jalanan semakin menyempit dan menanjak. Mereka sekarang berada di kaki gunung, jauh dari peradaban yang biasa Adrian jalani. Ponselnya kehilangan sinyal 1 jam lalu. Dia terputus. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Adrian Wiratama tidak terhubung ke jaringan. Dia tidak bisa dihubungi oleh Rina, oleh dewan direksinya, oleh siapapun. Perasaan itu menakutkan sekaligus, anehnya membebaskan. Tidak ada email, tidak ada panggilan konferensi. Hanya dia dan kegelapan di luar. Dia teringat Mang Udin. Pengemis itu. Bagaimana mungkin seorang pengemis dari Jakarta tahu jalan ke Cisarua dan kembali tepat waktu untuk memperingatkannya? Kisah itu tidak masuk akal. Pasti ada orang lain yang terlibat. Seseorang yang mengatur semua ini. Semakin dalam mereka masuk ke pedesaan, semakin berat napas Adrian. Kenangan yang dia kunci rapat-rapat mulai merembes keluar. Dia ingat jalan ini. Dia ingat pernah berjalan kaki berkilo-kilometer di jalan ini untuk pergi ke sekolah SMP di kota kecamatan, sepatunya yang satu-satunya dijinjing agar tidak rusak oleh lumpur. Dia ingat rasa lapar yang terus-menerus. Dia ingat melihat anak-anak pejabat lokal dengan sepeda baru mereka. Dia ingat sumpah yang dia ucapkan pada dirinya sendiri. Suatu hari, dia akan mengendarai mobil termahal melewati jalan ini dan membuat semua orang menatapnya dengan iri. Sekarang dia di sini, di mobil termahal. Tapi tidak ada perasaan menang. Yang ada hanya rasa mual. Bambang akhirnya angkat bicara. "Pak, GPS-nya mati. Tapi menurut petunjuk terakhir, kita harus belok ke jalan kecil di depan." Adrian mencondongkan tubuh ke depan. Di depan ada gapura desa yang sudah usang. "Selamat datang di desa Cisarua." Catnya telah terkelupas, tetapi tulisannya masih terbaca. Mobil berbelok ke jalan tanah yang berbatu. "Berhenti," kata Adrian tiba-tiba. Bambang menginjak rem. Saya akan jalan dari sini." "Tapi Pak, ini masih sekitar 1 kilometer lagi, dan jalannya gelap," protes Bambang. "Tunggu di sini. Jangan ikuti saya." Dan matikan mesinnya, perintah Adrian. Dia tidak ingin ada yang mendengar deru mesin mobil mewah di desa yang sepi ini. Dia harus melakukan ini sendirian. Di sebelah kiri, sungai kecil tempat dia biasa mandi. Semuanya masih sama, seolah membeku dalam waktu. Keheningan desa itu menakutkan. Tidak ada suara televisi,
tidak ada lalu lintas. Hanya suara alam dan detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang di telinganya. Dia merasa seperti penyusup. Dia adalah CEO triliuner, tetapi di jalan setapak ini, dia hanyalah Asep, anak hilang yang kembali. Semakin dekat dia ke rumahnya, semakin lambat langkahnya. Apa yang akan dia temukan? Rumah kosong yang reot? Atau ibunya? Jika ibunya benar-benar ada di sana, apa yang akan dia katakan? Maaf, Bu, saya terlalu sibuk membangun kerajaan sehingga lupa ibu masih hidup. Dia merasakan kemarahan muncul lagi. Kemarahan pada Mang Udin karena mengganggunya. Kemarahan pada ibunya karena masih hidup. Karena membuat kebohongannya yang nyaman menjadi berantakan. Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak pernah menghubunginya? Dia sukses, namanya ada di mana-mana. Mengapa dia membiarkannya percaya bahwa dia telah tiada? Kemudian rasa bersalah itu datang. Dia tidak pernah mencarinya. Setelah surat Bei Imah belasan tahun lalu, dia menerima berita itu dengan kelegaan. Itu berarti ikatan terakhirnya dengan masa lalu telah putus. Dia bebas. Dia tidak pernah mempertanyakan surat itu. Dia tidak pernah kembali untuk berziarah ke makamnya. Dia hanya mengirim uang dan menutup buku. Dia melewati beberapa rumah. Semua gelap. Penduduk desa adalah petani. Mereka tidur cepat dan bangun lebih cepat lagi. Dia tahu rumahnya ada di ujung jalan, sedikit terisolasi, dekat dengan hutan bambu. Akhirnya, dia melihatnya. Di antara kegelapan, ada sebuah siluet. Sebuah rumah panggung kecil, lebih kecil dari yang dia ingat. Tampak rapuh, seolah satu tiupan angin kencang bisa merobohkannya. Dan dari jendela, ada seberkas cahaya. Cahaya kuning yang lemah. Cahaya dari lampu minyak. Berdiri di depan pagar bambu yang separuh roboh, Adrian berhenti. Rumah itu tampak lebih buruk dari mimpi terburuknya. Dinding biliknya banyak yang berlubang. Atap jeraminya tampak tipis. Ini bukan lagi rumah, ini adalah gubuk. Bagaimana mungkin seseorang tinggal di sini? Cahaya lampu minyak itu berkedip-kedip, menunjukkan ada seseorang di dalam. Jantung Adrian serasa diremas. Mang Udin tidak berbohong. Rina tidak salah. Ibunya ada di sana. Hidup. Dan dia telah membiarkannya hidup seperti ini. Dia teringat lagi pada ambisinya. Ambisi yang membawanya pergi dari rumah ini. Dia membenci kemiskinan lebih dari apapun. Dia ingat ayahnya yang pulang tanpa membawa uang, ibunya yang menangis diam-diam di dapur karena tidak ada beras untuk dimasak. Dia ingat diejek di sekolah karena bajunya yang lusuh. Ambisi adalah baju zirahnya. Uang adalah senjatanya. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah merasakan itu lagi. Dan dia berhasil. Dia makan di restoran terbaik, terbang di kelas 1, tinggal di istana kaca. Dia telah menang. Jadi mengapa, berdiri di depan gubuk reot ini, dia merasa seperti pecundang terbesar di dunia? Dia seharusnya merasa marah pada ibunya karena tidak mencarinya. Tetapi yang dia rasakan hanyalah rasa malu yang membakar. Rasa malu yang jauh lebih dalam daripada rasa malu karena kemiskinannya dulu. Ini adalah rasa malu karena menjadi anak yang seperti ini. Dia ingat mengapa dia mengubah namanya. Saat pertama kali merantau ke Jakarta, dia bekerja sebagai kuli bangunan. Suatu hari, mandornya meneriakinya, "Asep, angkat semennya." Nama, Asep, terdengar begitu kampungan, begitu lemah.
Saat dia mendapatkan pekerjaan pertamanya di kantor sebagai office boy, dia memperkenalkan dirinya sebagai Adrian. Adrian terdengar kuat, canggih. Adrian Wiratama. Nama yang dia ciptakan untuk menutupi Asep yang rapuh. Sekarang, Asep dipanggil pulang. Dia menyentuh pagar bambu yang rapuh itu. Kayunya terasa familiar di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah dan lampu minyak. Itu adalah bau rumah. Dia tidak bisa kembali ke mobil. Dia tidak bisa lari dari ini. Dia telah menghabiskan 20 tahun melarikan diri dari gubuk ini, dan sekarang gubuk inilah satu-satunya tempat di dunia di mana dia harus berada. Dia mendorong pagar yang berderit itu. Setiap langkah di halaman yang tidak terurus terasa berat. Dia bisa mendengar suara batuk dari dalam. Batuk yang kering dan menyakitkan. Itu menghentikan langkahnya. Dia takut. Untuk pertama kalinya, sang CEO yang tak kenal takut itu merasa ketakutan. Dia sampai di tangga kayu kecil yang menuju ke beranda. Beberapa anak tangga hilang. Dia harus berhati-hati saat menaikinya. Kayu itu berderit di bawah berat badannya. Di beranda, ada sepasang sandal jepit yang sudah usang. Sangat usang. Pintu depannya sedikit terbuka, tidak dikunci. Dari celah itulah cahaya lampu minyak berasal. Dia berdiri di depan pintu, tangannya terangkat untuk mengetuk, tetapi membeku. Apa yang dia lakukan? Mengetuk pintu rumahnya sendiri seolah-olah dia tamu? Dia mendengar suara dari dalam. Suara wanita yang lemah. Siapa? Suara itu serak, nyaris tak terdengar. Adrian tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dia hanya mendorong pintu itu sedikit lebih jauh. Pintu itu berderit keras, memecah keheningan malam. Pemandangan di dalam ruangan itu akan terukir selamanya di benak Adrian. Ruangan itu kecil dan hampir kosong. Tidak ada perabotan, kecuali sebuah dipan kayu tua di sudut. Di atas dipan itulah sumber cahaya dan suara itu berasal. Seorang wanita tua renta terbaring di sana, ditutupi selimut tipis yang kumal. Di sebelahnya, di atas meja kayu kecil, sebuah lampu minyak tanah menyala, menebarkan cahaya kuning yang tidak merata. Ruangan itu berbau sakit. Bau minyak kayu putih dan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat perut Adrian mual. Wanita itu berusaha bangkit, menyipitkan matanya ke arah pintu yang gelap. Siapa di sana? Bei Imah, panggilnya lagi. Jelas dia mengharapkan tetangganya. Adrian melangkah masuk. Cahaya lampu minyak akhirnya menerpa wajahnya. Dia masih mengenakan setelan Armaninya, kini kotor oleh lumpur. Dia pasti terlihat seperti hantu, sosok dari dunia lain yang muncul di gubuk miskin ini. Wanita di tempat tidur itu terdiam. Matanya yang keruh melebar. Dia menatap Adrian, dari sepatunya yang mahal hingga wajahnya yang kaku karena syok. Dia menatap lama, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengangkat tangannya yang kurus kering, gemetar, seolah ingin menggapai bayangan di pintu. Adrian berdiri terpaku di ambang pintu. Ini tidak mungkin ibunya. Ibunya yang dia ingat adalah wanita yang kuat, pipinya berisi, selalu sibuk di dapur. Wanita di depannya ini adalah kerangka yang dibalut kulit. Rambutnya putih semua, tipis, dan wajahnya dipenuhi kerutan penderitaan. Ibu? Suara Adrian keluar sebagai bisikan serak. Dia bahkan tidak mengenali suaranya sendiri. Itu bukan suara CEO. Itu suara Asep.
Mendengar suara itu, mata wanita itu berlinang air mata. Dia tidak menjawab. Dia hanya terus menatap, tangannya yang gemetar masih terulur. Dia sepertinya takut jika dia berkedip, bayangan ini akan hilang. Adrian melangkah lebih dekat. Lantai bambu berderit di bawah sepatunya. Dia berlutut di samping dipan. Sekarang dia bisa melihat wajah ibunya dengan jelas. Ya, itu dia. Di balik semua penderitaan itu, di balik puluhan tahun yang telah merusaknya, itu adalah mata ibunya. Mata yang sama yang dulu menatapnya dengan penuh kasih. Ini aku, Bu. Asep, katanya lagi, suaranya pecah. Dia mengulurkan tangannya yang terawat, yang biasa dia gunakan untuk menandatangani kontrak miliaran, dan menyentuh tangan ibunya yang kurus. Tangan itu terasa dingin seperti kertas. Ibu Aminah akhirnya menemukan suaranya. Asep. Desahnya. Nama itu terdengar seperti doa. Anakku. Kamu nyata. Air matanya mengalir deras di pipinya yang cekung. Ibu tahu. Ibu tahu kamu akan pulang. Dia mencoba tersenyum, tetapi itu lebih terlihat seperti ringisan kesakitan. Dia terbatuk lagi, batuk keringnya mengguncang seluruh tubuhnya yang rapuh. Adrian melihat ada noda darah di kain yang dipegangnya. Ibu sakit apa? Kenapa ibu di sini? Kenapa? Adrian tidak tahu harus bertanya apa. Ada sejuta pertanyaan, tetapi semuanya terasa tidak penting. Yang penting adalah wanita ini, ibunya, ada di sini, sekarat di depan matanya. Dia melihat sekeliling ruangan yang menyedihkan itu. Tidak ada apa-apa. Hanya dipan, meja kecil, dan satu lemari kayu yang pintunya sudah miring. Di mana perabotannya? Di mana semuanya? Tanyanya, bingung. Ibunya menggeleng lemah. Tidak apa-apa, Nak. Tidak penting. Yang penting, kamu di sini. Dia mencengkeram tangan Adrian dengan sisa kekuatannya, seolah Adrian adalah satu-satunya jangkar di dunianya. Pada saat itulah, dunia Adrian Wiratama, sang CEO, sang penakluk, benar-benar berhenti. Semua yang dia kejar, semua yang dia bangun, semua kesuksesan dan kekayaannya, terasa hampa dan tidak berarti. Dia menatap ibunya, dan yang dia lihat adalah cerminan dari kegagalannya yang paling menyedihkan. Dia telah menaklukkan kota, tetapi dia telah kehilangan ibunya. Dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa membeli kembali waktu yang telah dia sia-siakan. Dia membiarkan ibunya hidup seperti ini. Dia telah membangun istananya di atas kebohongan, sementara ibunya kelaparan di gubuk yang hampir runtuh. Kenapa, Bu? Kenapa ibu tidak pernah menghubungiku? Tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. Aku kira ibu sudah meninggal. Bei Imah bilang. Haha. Ibu Aminah meletakkan jarinya yang gemetar ke bibir Adrian, sama seperti yang biasa dilakukannya saat Adrian kecil ketakutan karena guntur. Bukan salah Bei Imah. Ibu yang memintanya. Memintanya? Memintanya bilang ibu sudah meninggal? Kenapa? Adrian tidak mengerti. Rasa bersalahnya bercampur dengan kebingungan. Ibu dengar, kamu sudah jadi orang besar di kota. Bisiknya, setiap kata membutuhkan usaha. Kamu jadi. Adrian. Ibu lihat fotomu di koran bekas pembungkus ikan yang dibawa Bei Imah. Ibu sangat bangga, Nak. Tapi, ibu tidak mau mengganggumu. Lanjutnya, air mata mengalir. Ibu tidak mau Asep malu.
Ibu hanya gubuk tua. Bapakmu pergi. Ibu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ibu hanya akan jadi beban untukmu yang sudah terbang tinggi. Kata-kata itu menghantam Adrian lebih keras daripada pukulan fisik. Dia tidak malu. Dia yang membuat ibunya merasa seperti itu. Dia yang menciptakan narasi yatim piatu itu. Dia yang malu akan akarnya, dan ibunya, dalam cinta kasihnya yang tak terbatas, telah memberinya apa yang dia inginkan, kebebasan dari masa lalu. Bahkan jika itu berarti ibunya harus mati untuknya. Tidak, Bu, tidak. Adrian terisak. Topeng CEO-nya telah hancur berkeping-keping. Dia bukan lagi Adrian. Dia adalah Asep, anak laki-laki berusia 17 tahun yang menangis di kaki ibunya. Dia membenamkan wajahnya di selimut kumal ibunya, air matanya membasahi kain itu. Maafkan aku, Bu. Maafkan Asep. Dia menangis untuk 20 tahun yang hilang. Dia menangis untuk setiap panggilan telepon yang tidak pernah dia lakukan. Dia menangis untuk setiap kebohongan yang dia ucapkan. Dia menangis untuk kemewahan yang dia nikmati sementara ibunya menderita dalam kesendirian. Ibu Amina membelai rambut putranya yang tertata rapi. Tangannya gemetar. Jangan menangis, Nak. Ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Dia tidak memiliki apa-apa selain cinta untuk putranya. Aku akan bawa ibu dari sini, kata Adrian, mengangkat kepalanya. Tekad CEO-nya kembali, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Aku akan. Ibunya tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, Seth. Tidak. Tidak terlambat, bantah Adrian. Dia mengambil ponselnya, lupa bahwa tidak ada sinyal. Dia berteriak ke arah pintu, Bambang. Bawa mobil ke sini sekarang. Tentu saja, tidak ada jawaban. Asep, tenang, kata ibunya, suaranya semakin lemah. Dengarkan ibu. Tidak ada waktu lagi. Dokter di puskesmas kecamatan bilang, tinggal menunggu hari. Aku tidak peduli, kata dokter, teriak Adrian, putus asa. Aku punya uang. Aku bisa membayar dokter terbaik di dunia. Uang tidak bisa membeli waktu, Nak, bisik ibunya. Dia menatap putranya dengan cinta yang begitu dalam. Tapi kamu memberiku hadiah terindah. Kamu pulang. Ibu bisa pergi dengan tenang sekarang. Jangan bicara seperti itu, Bu. Adrian panik. Dia melihat napas ibunya menjadi semakin pendek dan dangkal. Bertahanlah, Bu. Aku akan menggendong ibu ke mobil. Dia mencoba menyelipkan lengannya di bawah tubuh ibunya, tetapi ibunya meringis kesakitan. Tubuhnya terlalu rapuh. Jangan, Sep sakit, desahnya. Tetap di sini. Temani ibu. Adrian menurut. Dia kembali berlutut, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia, yang bisa mengendalikan ruang rapat, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kematian yang sedang merenggut ibunya. Ibu Amina memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan sisa kekuatannya. Asep. Dia membuka matanya lagi. Ada sesuatu untukmu. Dia mengangguk lemah ke arah bantal di bawah kepalanya. Ambil kotak. Adrian merogoh ke bawah bantal yang tipis dan berbau apek itu. Dia merasakan sebuah benda keras. Dia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil, usang, tetapi dengan ukiran bunga yang rumit ditutupnya.
Dia ingat kotak itu. Itu adalah kotak buatan ayahnya. Buka, bisik ibunya. Adrian membuka tutup kotak itu. Isinya bukan perhiasan atau uang. Isinya adalah setumpuk surat yang sudah menguning, diikat dengan seutas tali rapia. Surat dari bapakmu, kata Ibu Amina, napasnya tersengal. Dan Mang Udin. Mang Udin? Pengemis itu? Tanya Adrian, kaget. Dia, teman bapakmu. Di Jakarta. Dia orang baik. Dia yang memberitahu ibu kalau kamu. Ibunya terbatuk hebat. Bu, jangan bicara lagi. Istirahatlah. Tidak, kamu harus tahu. Ibunya mencengkeram tangan Adrian. Bapakmu, dia tidak meninggalkan kita, Seth. Dia pergi untuk mencarimu. Apa? Dia menyesal. Dia ingin minta maaf padamu. Dia pergi ke Jakarta untuk membawamu pulang. Napasnya semakin berat. Dia tidak pernah kembali. Dia. Bacalah suratnya. Ibu Amina menatapnya. Maafkan bapakmu. Dan maafkan ibu. Matanya mulai kehilangan fokus. Ibu. Ibu. Adrian mengguncang tangan ibunya dengan lembut. Ibu Amina tersenyum, senyum tipis terakhir. Asepku sudah pulang. Dia menghembuskan napas panjang. Dan kemudian dia diam. Tangannya yang mencengkeram tangan Adrian menjadi lemas. Ibu? Ibu. Adrian berteriak. Dia menekan telinganya ke dada ibunya. Tidak ada detak jantung. Dia menatap wajah ibunya yang damai. Matanya terpejam. Penderitaannya telah berakhir. Adrian Wiratama, CEO Wiracorp, berlutut di lantai bambu yang dingin, memeluk tubuh ibunya yang tak bernyawa. Dunianya telah berhenti. Bukan karena syok menemukan ibunya masih hidup, tetapi karena syok kehilangannya lagi, hanya beberapa menit setelah menemukannya. Adrian tidak tahu berapa lama dia berlutut di sana. Keheningan gubuk itu memekakkan telinga. Suara jangkrik di luar terdengar seperti ejekan. Dia mati rasa. Dia membaringkan tubuh ibunya kembali ke dipan, menyelimutinya dengan kain yang dia temukan di lemari. Dia duduk di lantai yang dingin, punggungnya bersandar di dinding bilik, dan menatap kotak kayu di tangannya. Cahaya lampu minyak mulai meredup. Fajar akan segera tiba. Dia harus melakukan sesuatu. Memanggil orang, mengurus pemakaman. Tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap surat-surat itu. Surat dari ayahnya. Dia mengambil tumpukan surat itu. Yang paling atas adalah surat dengan tulisan tangan yang rapi namun sedikit kaku. Tulisan tangan ibunya. Dia membukanya. Surat itu tertanggal 15 tahun yang lalu, tidak lama setelah Adrian mengirim uang untuk pemakaman ibunya. Anakku Asep, atau haruskah ibu memanggilmu Adrian sekarang? Nama yang bagus. Terima kasih untuk uangnya. BI Imah sudah memberikannya pada ibu. Maafkan ibu telah berbohong. Ibu tidak meninggal. Tapi mungkin, bagi duniamu, ibu memang harus meninggal. Ibu yang meminta BI Imah menulis surat itu. Adrian meremas surat itu. Jadi, itu benar. Bukan maksud ibu menyakitimu. Tapi bapakmu, dia pergi mencarimu ke Jakarta. Sudah bertahun-tahun dia tidak ada kabar. Ibu takut dia bernasib buruk.
Ibu dengar kamu sukses. Ibu bangga. Tapi ibu takut, Seth. Ibu takut jika kamu tahu kita masih ada, kamu akan terbebani. Bapakmu pergi, ibu sakit-sakitan. Kami hanya akan jadi pemberat di kakimu. Gunakan uang itu untuk modalmu, nak. Anggap saja ibu dan bapakmu sudah tiada. Hiduplah yang baik. Jangan seperti bapakmu. Jangan seperti kami. Terbanglah tinggi, Asep. Doa ibu selalu bersamamu. Adrian terisak. Ibunya telah mengorbankan keberadaannya sendiri demi ambisinya. Dia meletakkan surat ibunya dan mengambil surat berikutnya. Tulisan tangannya kasar, seperti dicakar ayam. Itu tulisan tangan ayahnya. Tanggalnya jauh lebih tua, sekitar 19 tahun yang lalu, setahun setelah Adrian pergi. Amina istriku. Aku sudah di Jakarta. Kota ini keras, lebih keras dari batu kali. Aku bekerja sebagai kuli bangunan, sama seperti Asep dulu. Aku malu, Mina. Aku malu telah menampar anak kita. Aku malu telah menjadi bapak yang gagal. Aku melihat gedung-gedung tinggi, dan aku bertanya-tanya, apa anak kita ada di salah satunya? Aku mencarinya di tempat-tempat kuli, tapi tidak ada yang kenal Asep. Mungkin dia sudah jadi orang kantoran. Aku rindu kalian. Aku rindu masakanmu. Aku rindu omelan Asep. Jangan bilang padanya aku di sini. Aku akan pulang kalau sudah punya cukup uang. Aku akan pulang untuk minta maaf padanya. Jaga dirimu. Sampaikan cintaku pada Asep jika dia pulang. Adrian membaca surat itu berulang kali. Ayahnya tidak pergi karena marah. Dia pergi untuk mencarinya. Dia pergi untuk menebus kesalahannya. Surat-surat berikutnya dari ayahnya semakin menyedihkan. Dia kehilangan pekerjaan kulinya karena sakit punggung. Dia menjadi pemulung. Dia tinggal di kolong jembatan. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya terus berkata dia akan mencari Asep. Surat terakhir dari ayahnya tertanggal 10 tahun yang lalu. Mina, aku bertemu teman baru. Namanya Udin. Dia baik. Kami tinggal bersama di bawah jembatan layang. Kakiku terluka parah, infeksi. Aku rasa aku tidak bisa pulang lagi, Mina. Maafkan aku. Aku gagal lagi. Aku tidak menemukan Asep. Aku tidak punya apa-apa untuk dibawa pulang. Udin berjanji akan terus mencari Asep jika aku tiada. Dia juga berjanji akan mengirimkan surat ini dan sisa uangku padamu. Jaga diri baik-baik. Aku mencintaimu dan Asep. Selalu. Itu adalah surat terakhir Bahtiar. Dia mati di jalanan Jakarta sebagai gelandangan saat mencari putranya yang saat itu mungkin sedang menandatangani kontrak jutaan dolar. Adrian sekarang mengerti. Ibunya menerima kabar kematian ayahnya. Dan pada saat yang sama, dia mendengar kesuksesan Adrian. Dia terjebak. Dia tidak ingin menghancurkan kesuksesan putranya dengan berita bahwa ayahnya meninggal sebagai gelandangan dan ibunya hidup miskin di desa. Jadi, dia memilih untuk meninggal juga. Dia pasti hidup dari sisa uang yang dikirim Mang Udin dan menjual apapun yang bisa dijual. Adrian melihat sekeliling ruangan yang kosong itu. Tentu saja. Perabotan itu dijual untuk bertahan hidup. Dia ingat kata-kata Rina. Pajak lunas. Donasi atas nama Adrian Wiratama. Itu pasti ulah ibunya.
Dia menggunakan sedikit uang yang dia miliki untuk membayar pajak agar rumah itu tidak hilang, dan menggunakan nama Adrian untuk sumbangan desa, agar putranya, yang tidak pernah pulang, terlihat baik di mata penduduk desa. Dia ingin putranya dihormati di desa yang telah dia tinggalkan. Dia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, hanya untuk melindungi reputasi dan citra putranya. Surat terakhir di tumpukan itu baru, ditulis di atas kertas sobekan buku tulis. Tulisan tangannya gemetar. Ibu Amina. Ini Udin, teman almarhum Bahtiar. Saya menepati janji saya. Saya terus mencari Asep. Dan saya menemukannya. Saya melihat fotonya di koran yang dibuang orang. Dia jadi orang hebat. Namanya Adrian Wiratama. Dia pemilik gedung tempat saya biasa mangkal. Saya mencoba menemuinya, tapi tidak bisa. Satpamnya selalu mengusir saya. Tapi saya tidak menyerah. Saya berjanji pada Bahtiar. Kemarin, saya akhirnya berhasil sampai ke Cisarua. Saya gunakan sisa uang saya untuk naik bus. Saya terkejut melihat keadaan ibu. Ibu sakit parah. Ibu bilang ibu tidak mau Asep tahu. Tapi Ibu Amina, ini salah. Dia harus tahu. Bahtiar ingin dia tahu bahwa dia bangga padanya. Ibu tidak boleh mati sendirian seperti ini. Saya akan kembali ke Jakarta. Saya akan menemuinya, apapun caranya. Saya akan memaksanya pulang. Bertahanlah, Bu. Saya akan membawa Asep pulang. Surat itu tertanggal 3 hari yang lalu. Semuanya menjadi jelas. Mang Udin, pengemis tua itu, adalah malaikat penyelamatnya. Dia adalah sahabat sejati ayahnya. Dia telah menghabiskan 10 tahun mencoba menepati janji. Dia pergi ke Cisarua, melihat kondisi Ibu Amina, dan bergegas kembali ke Jakarta. Dia pasti telah menunggu berhari-hari di depan lobi Wiracorp, di tengah hujan, hanya untuk menyampaikan pesan itu. Cepat pulang ke rumah. Peringatan itu bukan hanya dari Mang Udin. Itu adalah gema dari permintaan terakhir ayahnya dan harapan terakhir ibunya. Dan dia hampir mengabaikannya. Dia hampir melemparkan uang ke wajah pria itu dan melanjutkan makan malam mewahnya. Pikiran itu membuat Adrian mual. Jika dia tidak mendengarkan, jika keraguan itu tidak muncul, dia akan sarapan pagi ini membaca laporan pasar saham, sementara ibunya meninggal sendirian di sini, dan dia tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dia menatap tubuh ibunya yang kaku. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Pak. Dia akhirnya mengerti arti dari dunianya berhenti. Itu bukan hanya kiasan. Dunianya yang lama, dunia Adrian Wiratama yang angkuh dan kosong, memang telah berhenti malam ini. Hancur berkeping-keping oleh kebenaran di dalam kotak kayu kecil itu. Cahaya fajar pertama menyusup melalui celah-celah bilik. Adrian mendengar suara kokok ayam dan langkah kaki di luar. Pintu yang berderi terbuka lagi. Seorang wanita paruh baya masuk membawa rantang. Dia terkejut melihat Adrian di sana, di lantai, di samping tubuh Ibu Amina. Astagfirullah. Asep, wanita itu menjatuhkan rantangnya. Itu Bei Imah. Tetangga yang menulis surat kematian itu. Bei Imah berlari ke arah Dipan dan mulai menangis. Innalillahi. Amina. Ya Allah, Sep kamu pulang. Dia menatap Adrian dengan campuran rasa bersalah dan kasihan. Saya tahu, Bei. Saya tahu semuanya, kata Adrian pelan. Ibu yang meminta Bibi, kan?
Bei Imah mengangguk, air matanya deras. Dia sangat bangga padamu, Seth. Dia tidak mau kamu malu. Setiap hari dia melihat guntingan koran dengan fotomu. Dia bilang, anakku orang hebat, Imah. Dia tidak boleh terganggu oleh orang tua miskin seperti aku. Adrian hanya bisa memejamkan mata. Rasa sakitnya terlalu dalam. Bei, bantu saya mengurus pemakaman, katanya. Berita menyebar dengan cepat. Asep pulang, dan Amina meninggal. Dalam sekejap, gubuk kecil itu penuh dengan penduduk desa. Mereka datang membawa beras, kopi, dan ucapan bela sungkawa. Mereka tidak memandangnya sebagai CEO. Mereka memandangnya sebagai Asep, anak tetangga mereka. Adrian mengurus semuanya. Dia menolak tawaran penduduk desa untuk memandikan jenazah ibunya. Dia melakukannya sendiri dengan tangan gemetar. Dia membersihkan tubuh yang telah dia abaikan selama 20 tahun. Dia menggantinya dengan kain kafan yang dia beli dari kota kecamatan setelah menyuruh Bambang yang syok melihat keadaan gubuk itu untuk membelinya. Dia mengimami salat jenazah. Suaranya bergetar saat mengucapkan takbir. Penduduk desa memenuhi masjid kecil yang dia baru sadari dibangun kembali atas sumbangannya. Saat dia mengangkat keranda ibunya, dia merasakan beban yang sesungguhnya. Bukan berat tubuh ibunya, tetapi berat penyesalannya. Dia mengantar ibunya ke tempat peristirahatan terakhir. Di pemakaman kecil di belakang desa. Dia turun ke liang lahat, meletakkan ibunya ke tanah dengan tangannya sendiri. Saat dia menimbun tanah, dia tidak lagi menangis. Dia merasa kosong. Tetapi juga, ada sesuatu yang baru. Sebuah tujuan. Setelah pemakaman, dia tidak langsung pergi. Dia duduk di beranda gubuknya yang kosong, masih dengan kemeja setelannya yang kotor tanah. Dia menatap kotak kayu di tangannya. 3 hari kemudian, Adrian kembali ke Jakarta. Rina menjemputnya di lobi, siap dengan jadwal rapat yang padat. Dia terkejut melihat penampilan bosnya. Setelahnya kusut, matanya merah, dan ada ketenangan yang menakutkan padanya. Batalkan semua jadwal saya. Minggu ini. Mungkin bulan ini, kata Adrian, suaranya datar. Tapi, Pak, rapat dengan investor Jepang. Batalkan. Dia berjalan melewati kantornya, melewati patung banteng perunggu, dan langsung menuju pintu keluar. Rina, siapkan uang tunai. Banyak. Dan ikut saya. Mereka tidak pergi ke bank atau rapat. Adrian menyuruh Bambang mengemudi ke kolong-kolong jembatan, ke ganggang kumuh, ke tempat pembuangan sampah. Dia mencari Mang Udin. Mereka mencari selama 2 hari. Rina, dengan pakaian kerjanya, mengikuti bosnya masuk ke tempat-tempat yang tidak pernah dia bayangkan ada di Jakarta. Dia melihat sisi lain dari bosnya. Dia melihat Asep. Akhirnya, pada hari ketiga, di bawah jembatan layang dekat Pasar Tua, dia menemukannya. Mang Udin terbaring di atas kardus, gemetar kedinginan, demam tinggi. Perjalanannya ke Cisarua dan kembali, ditambah hujan, telah merenggut sisa kesehatannya. Adrian mendekati pria tua itu. Mang Udin membuka matanya yang keruh. Dia melihat Adrian. Dia tersenyum lemah. Kamu pulang, Seth. Adrian tidak berkata apa-apa. Dia berlutut di atas tanah yang kotor itu, di samping pengemis yang telah menyelamatkan jiwanya. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan tempo hari. Dia memeluk pria tua itu.
Dia memeluk sahabat ayahnya. "Terima kasih, Paman," bisik Adrian, air matanya menetes di baju kumal Mang Udin. "Terima kasih sudah membawa saya pulang." Mang Udin menepuk punggungnya. "Bapakmu, Bahtiar, dia pasti bangga sekali padamu, Nak." Adrian membawa Mang Udin. Bukan ke rumah sakit umum. Dia membawanya ke rumah sakit swasta terbaik, di kamar VIP. Dia memerintahkan dokter terbaik untuk merawatnya. "Perlakukan dia seperti ayah saya sendiri," katanya. Mang Udin bingung dengan semua kemewahan itu, tetapi dia sembuh. Selama masa pemulihannya, Adrian duduk di samping tempat tidurnya, mendengarkan cerita-cerita tentang ayahnya. Cerita tentang kebaikan hati ayahnya di jalanan, tentang bagaimana ayahnya selalu berbagi makanan, tentang betapa ayahnya merindukan Asep. 1 bulan kemudian, Adrian Wiratama mengundurkan diri sebagai CEO Wiracorp. Berita itu mengguncang pasar. Dia menjual penthouse-nya dan sebagian besar sahamnya. Dia kembali ke Cisarua. Dia merobohkan gubuk reot itu dan membangun rumah baru yang indah di tempatnya. Bukan rumah mewah, tapi rumah kayu yang kokoh dan nyaman. Di sebelahnya, dia membangun panti jompo kecil dan yayasan atas nama Amina Bahtiar. Mang Udin, yang kini sehat, tinggal di sana bersamanya, bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai keluarga. Sebagai paman. Adrian Wiratama telah mati. Yang tersisa adalah Asep. Dia tidak lagi mengendalikan triliunan rupiah, tetapi dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Dia membagi waktunya antara mengurus yayasan di desanya dan mengelola program pangan untuk gelandangan di Jakarta. Dia sering duduk di beranda rumah barunya di Cisarua, memandangi sawah, memegang kotak kayu kecil buatan ayahnya. Dunianya memang telah berhenti malam itu. Tetapi itu adalah akhir yang dia butuhkan untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh makna, di rumah yang sesungguhnya.